Mari Bapa, kami percaya Engkau sedang bangkitkan orang-orang hamba-hambamu, pendoa-pendoamu di kota Blora. Engkau sedang dipulihkan, Engkau sedang dibangkitkan, Engkau sedang dilepai segala yang ajaib dan ilahi. Sekali lagi mari percaya dengan jalan dan caranya Tuhan. Dia yang bergerak, Dia yang berjalan di depanmu. Mari Tuhan, biar malam ini merupakan sebuah lompatan iman. Kami percaya di tempat ini Engkau sedang pilih, sedang bangkitkan hamba-hambamu, eksekutormu di akhir zaman yang melakukan lebih besar dari yang pernah kami lihat. Kami tahu ini waktunya Blora bangkit dan kemenangan sembuh semuanya Tuhan. Melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Kami tahu ada hatimu di tempat ini, ada apimu di tempat ini, ada Tuhan rencana yang besar. Biar kerajaanmu didatangkan di tempat ini. Kami mau Tuhan malam ini sekali lagi saudara yang berkata ini hidupku Tuhan, aku mau dipakai. Saudara mari nyanyikan, ku beri hidupku, ku berikan hidupku. Kita mau berkata hidup ini ku letakkan. Kita mau berkata bahwa mungkin kita punya semua sedikit, kita punya tidak banyak, tapi kita mau meletakkan dalam mezbahmu ya Tuhan. Pada mezbahmu ya Tuhan. Jadilah padaku, jadilah padaku seperti. Mari saudara yang percaya, angkat tanganmu dan katakan hidup ini. Hidup ini kuletakkan pada mezbahmu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. sekali lagi. Hidup ini kuletakkan Kami mau mengikuti caramu dan jalanmu. Kami mau jadi orang-orang yang berjalan bersama keajaiban. Lakukan apa yang kau mau Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bicaralah Bapa. Tembusi hati demi hati. Buat kami punya perjanjian, punya perjalanan dengan Engkau malam ini. Supaya mulai malam ini hidup kami adalah hidup yang menyatu, hidup yang dilingkupi dengan Roh-Mu yang kuat. Terima kasih Tuhan. Biar kasih setiamu, kekuatan, dan semua yang ilahi menyerbu kami malam ini. Di dalam nama Bapa Elohim, Yesua HaMasiah, Ruach HaKodes kami berdoa. Semua yang percaya berkata, amin. Silakan duduk. Saya berterima kasih buat Ibu Gembala dan buat semua hamba Tuhan yang membolehkan saya untuk hari ini sharing dan ada di tempat ini.
Saudara, saya percaya setiap kota dari manapun saudara berada, tidak kebetulan. Karena ini waktunya saudara bangkit menjadi terang. Menjadi saksi, menjadi eksekutor kerajaan Tuhan yang luar biasa. Saya tahu waktunya sangat singkat. Saudara, seluruh dunia berkata bahwa kita diambang daripada kesesakan besar. Saudara, beberapa orang-orang kaya, Elon Musk dan sebagainya, sudah membuat bunker-bunker. Saudara, mereka berkata pasti akan terjadi sesuatu. Karena secara hitungan sudah waktunya gunung-gunung meletus. Sudah waktunya gempa bumi yang besar. Sudah waktunya saudara dengan cuaca ekstrim, es di kutub cair. Tapi saya mau berkata, sebelum masa kesesakan yang besar, harus ada 7 tahun masa lawatan. Harus ada 7 tahun masa kemuliaan Tuhan dinyatakan. Sampai roh Allah menutupi bumi. Dan itulah masa ini. Itulah masa ini. Dan Tuhan mau pakai setiap kita. Tidak ada yang terkecuali. Dari yang paling besar sampai yang paling kecil. Untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Saya berdoa malam ini saudara menangkap dengan iman. Dan saudara jadi pelaku-pelaku firman. Saudara, ada banyak orang yang salah mengerti. Bahwa saya seorang gembala sidang. Saya tidak punya jemaat, saya tidak punya gereja, karena Tuhan tidak pernah suruh saya melakukan itu. Tetapi yang Tuhan suruh saya adalah saudara untuk membuat yayasan. Hari itu Tuhan bilang, nak, seberapa engkau mau pergi ke tempat orang-orang tidak mau pergi. Seberapa engkau mau turun ke jalan-jalan di lorong-lorong yang tergelap. Seberapa engkau mau menerima pelacur dan memeluknya seperti adikmu dan saudaramu. Seberapa engkau mau menerima narapidana dan membiarkan mereka sekali lagi dipulihkan. Saudara, dan itu pertanyaan Tuhan 27 tahun yang lalu. Hari itu saya berkata, ya Tuhan. Saya tahu adalah sebuah kebanggaan. Dipanggil oleh raja segala raja untuk melayani. Dan hari itu saya memulai dari rumah saya. Sampai hari ini saya tidak pernah menyesal apa yang Tuhan buat. Saya dipanggil dalam keadaan sangat miskin. Tidak punya apa-apa, baru pulang dari luar negeri. Dan saya buang ijazah saya ke tong sampah. Jangan lakukan yang sama dengan saya. Karena hari itu saya cuma merupakan sebuah tindakan yang berkata no turning back. Saya gak akan balik lagi Tuhan. Seringkali pada waktu kita mau mengambil keputusan, maka beberapa langkah di depan kita mungkin ragu dan kita menoleh ke belakang. Saya takut saya akan melakukan itu. Karena itu saya ambil ijazah saya, gambar-gambar saya. Dan saya buang semuanya ke tong sampah. Dan saya bilang no turning back. Saya akan melayani Tuhan. Saudara, lebih dari 35 tahun saya melayani Tuhan. Dan saya mau berkata, Tuhan, saya bersyukur. Saya melihat keajaiban demi keajaiban. Bukan karena saya, tapi saya tahu karena Dia setia. Karena itu saya mau berkata buat siapapun saudara. Jangan pernah berkata, ibu tidak tahu saya miskin, saya bodoh. Saya mau berkata, kita punya Allah yang hebat. Allah yang luar biasa. Dia yang setia. Dia yang bertanggung jawab untuk hidup kita. Malam ini Tuhan cuma minta kita berkata ya. Buat setiap panggilannya. Mari kita mulai firman Tuhan. Saudara, judulnya Tuhan yang mengubah. Saya percaya Blora bangkit. Sekitarnya bangkit, kota demi desa, semuanya akan bangkit. Karena Tuhan yang mengubah. Mari kita baca terusnya. Tuhan punya hobi. Mengubah yang limited menjadi unlimited. Saudara, ayatnya berkata, bertanya ya Yesus kepada Filipus. Di mana kita dapat membeli roti untuk memberi mereka makan? Yesus bertanya untuk menarik iman.
Kalau hari ini saudara dalam masalah, kalau hari ini saudara dihadapkan kepada kemustahilan, kalau hari ini saudara dihadapkan kepada sebuah pertanyaan, kenapa anak saya jatuh, kenapa hidup saya seperti ini? Bukan karena Tuhan tidak sayang saudara, karena Tuhan sedang mau men-stretch, menarik hidup saudara. Saudara, dan ayatnya berkata 200 keping perak tidak akan cukup buat membeli roti. Tapi saya suka dengan sebelumnya, sengaja saya lewat. Ayatnya berkata, ia sudah tahu apa yang akan ia lakukan. Percayakah hari ini, saudara, Yesus sudah tahu apa yang akan dia lakukan buat hidupmu, buat persoalanmu, buat masa depanmu, buat pergumulanmu. Dia sudah tahu. Dia sudah tahu bahkan sebelum engkau lahir. Dia sudah tahu sebelum kita nangis. Dia sudah tahu bahkan sebelum kita berteriak, Tuhan aku tidak sanggup. Dia sudah tahu apa yang akan dia lakukan. Tapi biar kita dibiarkan menghadapi ini untuk men-stretch, menguatkan, melatih, memperbesar kita. Saudara, hari itu Filipus berkata, 200 keping perak tidak cukup. Tuhan bilang suruh mereka duduk. Dia mengambil 5 roti dan 2 ikan. Dan kita tahu hari itu yang makan lebih daripada 10.000. Karena 5.000 itu cuma laki-laki. Di mana-mana lihat di tempat ini. Perempuan lebih banyak dari laki-laki, betul kan? Saudara, dunia ini perempuan 4:1. Jadi kalau lakinya 5.000, biasanya perempuannya minimal 5.000 tambah 1.000, 6.000 lah. Karena itu minimal 10.000. Dari 5 roti dan 2 ikan. Dia suka merubah dari yang limited menjadi unlimited. Tapi bagian kita, maukah kita menyerahkan yang 5 roti dan 2 ikan itu? Apakah saudara mau tercatat di surga sebagai orang yang menyerahkan 5 roti dan 2 ikan untuk mengubahnya menjadi 5.000, 10.000? Atau kita genggam erat yang 5 roti dan sampai kita mati kita tidak melihat perubahan apa-apa? Saudara, hari itu ketika Tuhan memulai pelayanan saya 27 tahun yang lalu, Tuhan bilang buka rumahmu. Padahal rumah saya waktu itu belum lunas, masih nyicil. Tuhan bilang beri mereka makan. Saudara, waktu Tuhan bilang beri mereka makan, hari itu anak saya mau beli sate saja. 5 tusuk aja, gak 10. Saya gak punya uang. Saya masih ingat anak saya yang besar namanya Stephen. Hari itu usianya 4 tahun. Dia bilang, mama aku pengen sate. Makanya kalau lihat di Blora sate begitu enak dan banyak. Saya ketawa, saudara. Kenapa? Karena semua anak saya suka sate. Mungkin karena waktu kita melarat. Saudara, tukang sate itu banyak yang jalan keliling di daerah kami. Baunya itu wangi banget, saudara. Dan itu sering kali anak saya dua-duanya bilang, mama tolong beli sate. Saudara, bayangkan hari itu uang saya buat 5 tusuk aja tidak mampu. Saya datang ke tukang sate dan saya bilang, Pak maaf. Uang saya cuma bisa buat beli 3 tusuk. Bukan 3 porsi ya saudara, 3 tusuk. Sering kali tukang satenya bilang, gak apa-apa bu. Anak ibu 2 saya kasih 4 deh. 2 ditambahin sambal sama kecap. Saudara, karena itulah anak saya dua-duanya suka sate. Katanya waktu Joshua anak saya yang kecil kesini,
Sekali makan menghabiskan 30 tusuk, memalukan sih. Tapi menurut saya balas dendam pada waktu masa kecilnya, saudara. Sedikit balas dendam lah, saudara ya. Saudara, dan hari itu saya jatah mereka 2 tusuk dengan 1 piring. Dan di saat seperti itulah Tuhan bilang dengan jelas, beri mereka makan. Saya bilang, mau pakai apa Tuhan? Dan Tuhan bilang, kamu pergi ke pasar. Minta semua yang dibuang. Kamu pergi ke supermarket. Kamu pergi ke toko-toko. Minta semua yang kedaluarsa. Semua yang remek, semua yang kegigit tikus. Minta semuanya. Saudara, dan hari itu saya cuma bilang, Tuhan, aku lakukan yang kau mau. Saya minta, saya gak pernah nyangka, saudara. Kalau Tuhan menggerakkan, Tuhan membuka, tidak ada yang bisa menutup. Saudara itu ngasih 1 dos. Di pasar saya cuma bilang gini, Bu, semua yang dibuang saya mau. Wah, dia bilang ini, dia manggil saya Mbak. Ini Mbak, ambil aja. 1 keranjang sayur mayur. Saudara, saya ke Indomaret, saya bilang yang kedaluarsa 1 pak. Segala macam roti, mie instan, apa saja. Saudara, dan dengan itu saya memberi makan, saudara. Mulai dari ratusan sampai ribuan sampai puluhan ribu. Hari itu saya masih ingat salah satu yang paling ajaib. Saudara, Tuhan bilang gini, dulu waktu itu masih ada yellow page, buku kuning yang setebel ini tuh loh. Yang seusia saya tahu, yang muda enggak tahu. Saudara, dan Tuhan bilang ini, buka cari Indofood. Saya buka cari Indofood, saya telepon. Saya ini coba ngangkat telepon, saya bilang begini, halo, saya mau bicara, belum tahu mau bicara sama siapa. Yang misalnya jawab begini, kok suaranya mirip Bu Iin? Saya bilang benar, saya Bu Iin yang suka khotbah. Wah, orangnya langsung bilang, Bu, saya suka khotbah Ibu bla 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 bla. Akhirnya saya bilang, Bu, boleh enggak saya minta semua barang reject yang sudah tidak dipakai. Boleh Bu, saya kirim. Saudara, saya pikir dia kirim 1-2 dus. Itu hari pertama kalinya Tuhan membuat saya syok. Saudara, itu 1 kontainer datang ke rumah saya. Saudara, semua dari chicken nugget, sosis, semuanya. Sampai saya tidak tahu mesti buat apa. Hari itu saya bagi ke seluruh jalanan yang ketemu. Bukannya 1, 2, 3, beku. Saya kasih 1 dos begini. Karena saya tidak tahu lagi mesti bagaimana menangani 1 kontainer, saudara, dari Indofood. Sejak hari itu sampai hari ini, dia Tuhan membuat yang limited 4 sate menjadi jutaan untuk memberi makan jutaan orang. Mari tepuk tangan buat Tuhan yang ajaib. Kalau dia bisa buat dalam hidup saya mau setiap saudara berkata, Tuhan, ini yang ada dalam hidupku yang sangat limited, Tuhan, ubah menjadi unlimited. Saya tidak tahu apa yang ada dalam hidupmu. Mungkin saudara punya, saudara berkata, saya ini cuma bisa ngelesin. Mulai dari situ, buka rumah singgah. Saudara berkata, Bu, Ibu enggak tahu. Saya bahkan enggak bisa ngajar. Saya cuma bisa cerita. Mulai dari situ. Ceritakan anak-anak di dekatmu tentang apa yang Tuhan buat dalam hidupmu. Maka segala yang limited akan menjadi unlimited. Saudara, satu lagi kesaksian. Saudara, ada seorang ibu yang sangat miskin. Ketika dia sangat miskin,
Dia berkata, Tuhan, apa yang harus aku buat? Dan Tuhan bilang begini, ikuti jejak hambaku. Saudara, dan dia langsung lakukan. Dia ke pasar, dia minta. Dan dia proses jadi nasi bungkus. Saudara, dan dia mulai bagikan ke beberapa orang di jalan-jalan. Saudara, dia berkata, saya nggak berani masukkan ke rumah karena suami saya tidak boleh. Tapi dan rumahnya sangat kecil. Tapi dia bagikan di jalan-jalan. Saudara, selama 6 bulan dia setia. Tiba-tiba pekarangan dia rumahnya agak gede. Rumahnya memang kecil, tapi pekarangannya itu lumayan gede. Saudara, itu di kampung. Tiba-tiba ada orang datang bilang begini, Bu, boleh enggak pekarangan ibu yang gede jadi tempat saya nitip barang? Dia bilang, barang apa? Besi tua, ini itu, pokoknya macam-macam lah. Dia bilang silahkan. Dia pikir cuma beberapa hari. Orangnya bilang, lama Bu, setahun. Oh ya, tapi setiap bulan saya sewa Bu, saya kasih 500.000. Dia bilang, wah, buat dia 500.000 itu berkat, sudah gede. Saudara, dia bilang terima kasih. Dan dia berkata, Tuhan itu ajaib. Sekarang saya punya tambahan 500.000. Tapi Tuhan membuat tidak sampai di situ. Orang ini tiba-tiba bilang begini, tapi kalau ibu mau jualan dari apa yang saya titip, silakan. Jualan aja. Ibu potret, ibu post di online, ibu jualan, silakan aja. Nah, miskin, diangkatnya dari debu, melarat dari tumpukan sampah. Mengubah orang miskin menjadi pangeran, putri yang didudukkan di antara para penguasa. Bersama para bangsawan di tempat terhormat, cemerlang unggul. Ia menghadiahi sebuah keluarga istri yang mandul, tapi menjadikan mereka orang tua dari anak-anak. Pada waktu itu saya memulai pelayanan, Tuhan bilang, cari mereka yang paling hina, yang orang lain tidak terima. Saudara, di tempat saya ada begitu banyak. Ada beberapa pembunuh, ada pelacur, ada pezina, ada saudara koruptor, ada narkoba. Dan hari-hari ini mereka menjadi pahlawan-pahlawan besar. Mereka menjadi penguasa-penguasa. Saudara, saya cerita salah satu. Saudara itu datang ke tempat saya. Ini komplit soalnya, paket komplit. Saudara, dia dari gereja setan. Dia pezina, dia pepakai narkoba. Dia sudah 2 kali, 3 kali overdosis. Rambutnya sepanjang ini. Sudah, dan waktu datang ke tempat saya, dia berkata, Bu, ini terminal terakhir. Kalau saya tidak bisa berubah, maka saya lebih baik mati saja. Saya sudah tidak tahu mesti bagaimana dengan hidup saya. Saya tahu Tuhan sayang saya, tapi saya tidak pernah bisa berubah. Saudara, dan bukan berarti semuanya berjalan lancar. Hari itu saudara, saya mau motong rambutnya yang segini. Saya potong sedikit, wah, cerit-cerit, pingsan saudara. Jangan main-main dengan kuasa gelap. Saudara, anak ini cuma ngomong sama iblis sedikit buat pesugihan. Iblis mengikatnya dengan sebuah perjanjian di rambutnya. Saudara, dan 3 tahun ikut saya tidak berubah. Tiap hari berzina. Tiap hari pakai narkoba. Tiap hari jatuh bangun. Buat masalah. Sampai akhirnya saya bilang sama anak ini, seberapa kamu mau tetap dalam keadaanmu?
Dia bilang aku bosan. Tapi aku enggak bisa. Saya bilang sudahlah. Mau enggak? Kamu mati bagi Kristus. Saudara, dia bilang, maksudnya gimana? Saya akan gundul kamu. Dan sesakit apapun, biarkan itu jadi sebuah tekad. Keputusan untuk kau mati bagi Kristus. Saudara, dan hari itu dia berpikir, akhirnya dia bilang, iya deh Bu. Daripada saya hidupnya seperti ini. Dan saya ini menyaksikan bagaimana orang yang terikat dengan kuasa gelap. Saudara, ketika dipotong, dikundul itu cerit-cerit kayak ayam disembelih, saudara. Wah, itu teriak menggeletar. Saudara, itu seperti, saudara ya, kita potong daging satu demi satu. Tapi itu rohnya saya tahu. Saudara, dan setelah itu dia pingsan 3 hari 3 malam. Tapi dia bangkit. Dan hari ini dia punya pelayanan keliling Indonesia, mengembalakan. Saudara punya rumah singgah, punya dapur umum. Saudara, dia buat Mahanaim. Saudara, pelayanan saya namanya Mahanaim. Dan dia buat Mahanaim di tempat lain dengan sangat luar biasa. Saya merasakan ada beberapa orang di tempat ini. Saya tidak tahu apa, di mana engkau harus mengambil keputusan. Dan seolah-olah keputusanmu itu sangat menyakitkan. Saudara, terjepit. Dan resikonya mungkin kau masuk penjara atau mati. Tapi berapa banyak saudara berani berkata, toh aku tidak bisa hidup di luar dia. Biarkan dia menjadikanmu cemerlang. Membangkitkan engkau dari debu menjadi penguasa. Saudara tahu lagu Mengikuti Yesus Keputusanku? Saudara, lagu itu dibuat oleh seorang saudara di India. Saudara, dan hari itu keluarganya saudara dijejer dengan pisau. Dan dikatakan kalau engkau tetap jadi Kristen, anakmu dibunuh. Dan bapak ini jawab dengan lagu ini yang tiba-tiba muncul di hatinya. Mengikut Yesus, keputusanku. Anaknya dibunuh di depan dia. Kemudian istrinya. Dan dia jawab dengan lagu ini. Istrinya dibunuh di depannya. Terakhir saudara, ditumpuklah saudara kayu-kayu. Dan dia ditaruh di situ. Dan dia akan dibakar hidup-hidup. Kalau dia tidak menyangkal Yesus. Dan hari itu dia cuma nyanyi lagu ini dengan air mata. Dalam bahasa India, mengikut Yesus keputusanku. Bapak ini mati dibakar. Dengan lagu ini menjadi lagu terakhirnya. Tapi ceritanya tidak sampai seperti itu. Hari itu ribuan orang Hindu mendengar lagu ini. Dan lagu ini tidak pernah bisa lepas dari mereka. Satu demi satu mereka menyerahkan hidup. Sampai seluruh daerah itu menjadi Kristen dan tersebar kemana-mana. Dan lagu ini diterjemahkan lebih dari 200 bahasa. Hari ini saya tidak tahu siapa saudara. Tapi saya tahu ada orang-orang yang harus mengambil keputusan sulit. Saya mau kita nyanyikan mengikuti Yesus keputusanku. Dan siapapun saudara yang harus mengambil keputusan sulit. Nyanyikan lagu ini dengan iman dan angkat tanganmu. Antara engkau dengan Tuhan saya tidak usah tahu. Tapi saudara berkata mengikut Yesus keputusanku. Apapun harganya. Aku tidak tahu Tuhan apa yang di depan. Tapi mengikut Yesus keputusanku. Yesus keputusanku.
Biarkan rohnya bekerja. Ikut Yesus. Dan saudara yang hari ini tahu engkau sedang mengambil keputusan sulit. Ini bukan main perasaan. Biar ini jadi komitmen seperti judulnya. Di hadapan Tuhan saudara tidak akan pernah ingkar. Mari angkat tanganmu tinggi-tinggi dan berkata, mengikut Yesus. Tuhan, engkau lihat tangan-tangan terangkat. Engkau lihat keputusan yang mereka pilih. Harganya apapun. Mereka mungkin diusir. Mereka mungkin mengalami kerugian. Mereka mau berkata, mengikut Yesus. Mengikut Yesus. Keputusan. Hamba mau berdoa buat setiap mereka yang sedang butuh sebuah keputusan yang sulit. Kekuatan dari Tuhan menyambar saudara. Hikmat dan keajaiban. Engkau akan melihat keajaiban yang supranatural dengan setiap keputusan saudara. Yesus, hamba berdoa kota demi kota bangkit. Keajaiban demi keajaiban terjadi. Hamba berdoa yang luar biasa terjadi. Keputusanku ku tak ingat. Ku tak ingat. Dia Tuhan yang saya rasa dan saya alami lebih dari 58 tahun. Dia menyelesaikan, melakukan keajaiban demi keajaiban dan tidak pernah berhenti. Saudara, ayatnya di sini, dia menghadiahi sebuah keluarga kepada istri yang mandul. Saya punya teman, saudara, dia tidak pernah bisa punya anak karena rahimnya bermasalah. Tapi hari itu, saudara, dia menyerahkan hidupnya ke Tuhan. Saudara, dan Tuhan mulai suruh dia untuk mengundang. Dia tinggal di Belanda. Anak-anak saudara setiap hari Sabtu buat makan di tempat dia. Gratis. Dan namanya mahasiswa. Kalau dengar gratis, wah itu sudah bahagia sekali. Jadi kami saudara setiap kali hari Sabtu jam 5 sore kami makan gratis di rumahnya. Saudara, dan dia tidak bisa khotbah. Dia tidak bisa saudara ya mimpin pujian, main musik, dia cuma bisa masak. Dia masakan sesuatu. Dan kemudian dia panggil 1 atau 2 orang buat bersaksi aja. Buat bersaksi. Saudara, dan orang ini memenangkan ribuan jiwa. Ribuan jiwa. Anak-anak muda itu dilawat, dijamah. Hanya karena kesaksian-kesaksian. Gak ada kayak kebaktian begini. Gak ada lagu, gak ada altar call. Saudara, bahkan tidak ada doa bersama. Gak ada, saudara. Yang datang itu dari Buddha, dari Kristen, dari Islam. Cuma makan. Dan dia cuma panggil 1-2 orang cerita. Cuma cerita kesaksian. Tapi satu demi satu dimenangkan. Ribuan orang. Dan mereka semua manggil ibu ini mami. Saudara, dimanapun dia pergi. Saudara, dia punya anak sangat banyak. Beberapa waktu yang lalu, ibu ini dari Belanda datang ke Indonesia. Dan dia bilang, salah satu anaknya, saudara, dia bukan yang dulunya bukan Kristen. Sampai hari ini bukan Kristen secara KTP. Tapi sudah menjadi konglomerat. Dan dia kirim tiket bisnis, hotel terbaik. Dan bawa dia ke Indonesia keliling.
Dan anak ini cuma berkata, Mami, kalau hari itu engkau tidak undang, saya tidak pernah kenal Yesus. Hari ini walaupun KTP saya bukan, tapi saya kenal Tuhan. Dan saya jadi berkat buat banyak orang. Sekali lagi, Dia Tuhan yang punya hobi mengubah yang jelek, mengubah yang mandul menjadi punya banyak anak. Jangan berhenti. Mungkin hari ini hidupmu berkata, saya sudahlah begini-begini saja. No. Dia punya rencana hebat. Dia punya rencana dahsyat. Dia punya rencana ajaib buat setiap saudara. Mari kita teruskan. Saudara, kita mau lihat Musa. Jawab Musa, lihatlah aku seorang yang gagap. Dia bilang, mana mungkin Firaun mendengarkan aku. Musa ini lari dari Firaun. Firaun ini tahu Musa itu dulu diangkat anak dan memilih suara Tuhan. Tapi Tuhan bilang, lihatlah kepadaku. Aku akan menjadikanmu Allah bagi Firaun. Dan Harun saudaramu akan menjadi nabimu. Saudara, Musa seorang pembunuh. Musa seorang pelarian. Tapi Tuhan mengubahnya menjadi pembebas bangsa. Saudara, hari ini mungkin Tuhan tanya, maukah saudara menyampaikan firman Tuhan kepada orang-orang yang saudara berkata, Tuhan, aku tidak berani. Orang itu bisa tangkap aku. Musa berkata, orang Firaun bisa habisi aku. Saya tidak tahu. Tapi jelas Tuhan berkata, pada waktu saya menyampaikan, menyiapkan firman, Tuhan berkata, di sini banyak penakut seperti Musa. Banyak yang tidak berani mengambil jalan dan bersaksi. Di sini ada banyak orang yang lari dari panggilan dan pura-pura tidak tahu. Saudara, Musa tahu panggilannya sebagai pembebas. Tapi dia memilih 40 tahun di mertua indah, saudara. Sembunyi dari panggilan. Mungkin saudara dipanggil buat mengabarkan Injil, tapi saudara bilang, saya belum baca Alkitab, habis. Saya nggak tahu mesti ngapain. Mungkin saudara dipanggil untuk buat sekolah. Mungkin saudara dipanggil buat rumah untuk orang AIDS. Mungkin saudara dipanggil untuk masuk ke pemerintahan. Dan selama ini saudara sembunyi. Malam ini Tuhan berkata, nah, aku sudah menunggu sangat lama. Mungkin ada anak-anak muda yang bahkan engkau punya mimpi. Tapi ada suara panggilan Tuhan dalam hidupmu. Apakah saudara bisa berkata, Tuhan, ini aku. Ini aku. Dia mau jadikan saudara Musa-Musa di akhir zaman yang membebaskan begitu banyak orang. Saudara, saya ini punya banyak impian. Dulu saya mimpi saya akan jadi arsitek yang membangun, saudara, di Sudirman gedung-gedung bertingkat paling keren. Jadi arsitek Indonesia perempuan yang super canggih gedungnya. Saya punya impian, saudara, untuk punya rumah yang wah, saudara, ya wow. Ya namanya juga arsitek, pengennya banyak, saudara. Dan hari itu ketika saya pulang, saya bilang begini sama Tuhan, Tuhan, saya kerja, tapi saya akan tetap melayani.
Sekali lagi saya tidak berkata bahwa saudara harus full time. Karena setiap orang punya panggilan yang berbeda. Tapi malam itu saya mimpi, saudara. Saya mimpi ketika saya sedang sibuk ada kereta api. Cepat sekali. Dan kereta api itu cuma berhenti, saudara. Di stasiun itu 1-2 menit. Dan saya melihat Yesus berteriak begini. Cepat naik. Atau engkau kehilangan yang paling berharga. Dan ada beberapa orang jam. Dan begitu jam itu kereta mulai melaju sangat cepat. Dan hari itu saya masih sibuk dengan yang lain. Dan Tuhan cuma tunjuk saya. Dan berkata, jam. Atau engkau kehilangan yang paling berharga. Saya masih mengabaikan mimpi itu. Hari kedua, saya ini sudah tekan kerjaan. Saya sudah diterima di banyak pekerjaan, saya tinggal pilih. Saudara, dan ini ngomong 35 tahun yang lalu. Saudara dengan gaji yang keren. Saudara 35 tahun yang lalu dengan tawaran gaji 25 juta. Saya hari itu bilang, Tuhan, ini mimpi saya. Dan saya ditawarin pekerjaan. Saudara di kontraktor terbaik. Dan dia akan bangun gedung-gedung super di Jakarta. Tapi saya dapat mimpi yang kedua. Dan mimpi yang kedua itu ada pesta besar. Saudara dan saya masih ada di dalam kamar. Saya di kamar, saya sibuk dengan diri saya sendiri, dengan semua impian saya. Dan di mimpi itu saya jelas lihat Tuhan Yesus buka pintu. Dan Tuhan Yesus bilang begini, ganti pakaian. Pesta segera akan dimulai. Apakah kamu mau tetap tinggal di kamar? Terus ditutup kamarnya. Dia hilang. Dan dua mimpi itu menyiksa saya. Sampai akhirnya saya tidak berani bilang sama suami saya. Saya tidak berani bilang sama papa saya, mama saya. Karena saya tahu papa mama saya mengeluarkan uang walaupun sebagian saya kerja. Tapi mereka tetap mengeluarkan uang cukup banyak buat saya sekolah di Belanda. Suami saya itu sudah bilang sama semua orang. Ini istri saya mau kerja di sini, mau kerja di sini. Dia yang menawar-nawarkan saya ke perusahaan-perusahaan terbaik di Jakarta. Dan tiba-tiba istrinya tidak jadi kerja gitu kan, nyebelin ya saudara. Jadi saya sampai gak berani bilang, Tuhan gimana hati saya galau. Tapi hari itu di tengah kegalauan saya akhirnya tidak tahan dengan desakan Tuhan. Saya ambil tuh semua ijazah. Saya ambil semua gambar. Karena saya takut, sekali lagi bukan karena Tuhan menyuruh. Karena saya takut, saya akan balik lagi. Tapi kalau ijazah saya hilang dan semua gambar hilang, saudara, tidak ada arsitek diterima tanpa gambarnya, saudara. Orang pasti mau lihat hasilmu, gambarmu kayak apa. Saudara, itu gambar selama 6 tahun. Saudara, saya ambil semuanya, semua foto semuanya. Saya masukin tong sampah, Pak. Karena saya tahu setiap hari jam 10 tuh tukang sampah lewat. Saya berdiri di dalam sembari melihat tukang sampah itu ambil semuanya. Saya nangis dan saya bilang, Tuhan, aku gemetar. Aku no turning back. Aku tahu aku terlalu penakut. Aku tidak tahu mesti hidup bagaimana. Aku tidak tahu mesti makan bagaimana. Aku tidak tahu mesti bayar cicilan rumah bagaimana. Tapi aku juga tidak bisa untuk memungkiri panggilanku. Dan hari itu, tahun itu adalah perjalanan panjang. Saya saking gak punya uangnya, saudara. Kalau ada yang panggil saya pelayanan, saya harus naik bus. Saya jalan kaki dulu,
Sampai kemudian di satu tempat yang bisa naik bus. Tapi saya tidak punya uang. Jadi caranya gimana? Nunggu busnya penuh. Kalau sudah busnya penuh saya loncat. Kan gak mungkin ditagih. Kondekturnya tidak bisa jalan, saudara. Saudara, dan nanti kalau orang udah pada keluar. Sudah mulai sepi, saya ikut keluar. Dimanapun gak nyampe tempatnya ya gak apa-apalah, keluar saya. Hanya untuk apa? Hanya untuk melayani. Itu hari-hari. Saudara, saya ingat saya ngandung 7 bulan. Saya dapat pelayanan ke Bandung, saya tidak bisa beli tiket. Untung hari itu stasiun belum ketat kayak sekarang. Saudara, jadi saya tunggu sampai kereta mulai jalan. Saya lompat. Supaya saya bisa sampai ke Bandung. Tapi hari ini saya melihat apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup saya. Dia bangun begitu banyak sekolah. Tuhan bangun lebih dari 5.000 rumah singgah. Pelayanan penjara di seluruh Indonesia. Maka benar kata Alkitab, penderitaan itu tidak ada artinya dibandingkan kemuliaan yang Tuhan sedang ingin berikan buat kita. Hari ini saya sudah dibawa Tuhan keliling dunia. Tuhan bawa saya keliling Indonesia. Tuhan kasih saya dimakan-makan yang terbaik. Tuhan kasih saya hotel-hotel yang terbaik. Sampai saya berkata, Tuhan, Engkau tidak berhenti melimpahi saya dengan keajaiban. Engkau tidak berhenti memberkati saya dengan kebajikan. Dan Tuhan berkata, nak, ada jalan sesaat yang penuh duri. Ada jalan sesaat yang mungkin penuh dengan batu. Tapi ada jalan kekekalan yang penuh dengan kemuliaan. Hari ini Tuhan sedang panggil orang-orang yang seperti Musa. Berani melewati jalan padang gurun itu. Berani menghadapi resiko itu. Dan kita akan melihat kemuliaan dan keajaiban. Dia Tuhan yang berkata, mari bangkit. Mari bangkit. Bahkan seorang penakut. Tadi Ibu Gembala berkata sama saya, Ibu, apakah Ibu selalu jadi pemberani? Saya bilang, saya tuh gak pernah pemberani. Dari dulu gemetar ketakutan. Saudara, kalau saya jalan, mau cari bus yang penuh, saya sebenarnya nangis. Saya bilang, Tuhan, kalau sampai saya ketangkep, malu-maluin loh Tuhan. Saudara, dari dulu saya cuma bisa menangis. Saya cuma bisa berlutut, saya cuma bisa berkata, Engkau tahu. Aku ini tidak pernah punya apapun. Tapi aku cuma berani kalau Engkau berjalan bersamaku. Karena itu saya suka lagu You Are. Di tengahnya dikatakan, aku tidak akan jalan satu langkah pun tanpamu. Aku tidak mau Tuhan. Aku tidak bisa kok. Jangan pernah lepaskan. Dan malam hari ini saya mau berkata buat semua saudara. Yang begitu takut. Yang berkata, Tuhan, aku tidak akan ambil one step tanpa Engkau. Saudara sedang dipanggil malam ini. Dan dia akan You Are. Dia segalanya. Saya mau kita nyanyikan lagu itu dengan pengertian. Dan saya mau semua Musa-Musa penakut-penakut. Saudara yang malam ini dipanggil. Buat menjadi orang yang berani berjalan bersama Tuhan. Saudara, sejujurnya kalau saudara tanya, berapa tahun Bu? Sampai Ibu mengalami pemulihan kemuliaan. Saya mau berkata, sampai hari ini saya berjalan dari satu saudara masalah kepada masalah lain.
Tapi di setiap ujung dari masalah itu ada kemuliaan besar. Ada berkat ajaib. Sampai hari ini saya tidak pernah punya uang cukup buat menggaji karyawan saya. Sampai hari ini saya tidak punya, saudara. Banyak hal yang seharusnya perusahaan punya. Tapi saya cuma mau berkata setiap hari, you are. Aku tidak akan tukar engkau dengan apapun. Engkau kekasihku, engkau segalanya. Engkau lebih daripada apapun di dunia ini. Dan malam ini saya tahu ada banyak orang yang dipanggil untuk menjadi Musa akhir zaman. Engkau akan membebaskan banyak orang. Engkau akan berdampak di desa dimanapun. Saudara bukan orang besar, tapi saudara akan berdampak besar. Saudara bukan orang yang punya kekuatan uang yang besar, tapi engkau akan menjadi orang yang memperkaya. Mari nyanyikan lagu ini dengan sebuah keputusan. You are. Dan saudara ambil keputusan berkata, Tuhan, aku pilih jalanmu. Dan aku tidak akan biarkan satu langkah pun tanpa engkau. You are the love of my life. Biar malam ini cinta-cinta dibangkitkan. You are The hope. that Biar I pengharapan itu dibangkitkan. need More than this world. more than Malam ini this ada orang-orang yang berani meletakkan dunianya buat Tuhan. I'll trade you for silver. Biar malam ini ada orang-orang yang berkata, aku tidak akan tukar I will trade dengan you apapun juga. for riches and soul. You are, you are my everything. Dia akan jadi kekuatan, jadi kemenangan, jadi jalan keluar buat saudara. You are the love of my Biar life. malam ini semua cinta dibangkitkan, The hope that I semua pengharapan dipulihkan. need More than this world. more than this world to me. Kiare. Trade you Jangan for tukarkan dia silver. dengan kenyamanan. Jangan I tukar wanna dia dengan trade hutang, you for dengan riches apapun yang and gold. ditawarkan. You You are my everything. katakan I can. Saya tidak bisa lewati satu hari pun tanpa dia. I wanna trade one step without you. I can never go. Saya tidak akan melangkah satu langkah pun tanpa Tuhan. Believe one day Jangan biarkan without saudara you. jalan satu hari I pun don't have the dengan tanpa strength Tuhan. to make it all my own. Kita putuskan saya tidak akan melangkah satu langkah pun di luar Tuhan. You are Putuskan, the love of my life. putuskan hari ini. Biar saudara di dalam Tuhan. The hope that I give to you. are. You made more than this world to me. I wanna trade you for silver or gold. Jangan tukarkan dengan kedudukan, I wanna dengan trade hutang, you dengan apapun. Mari lewati bersama Tuhan. You are my everything. Saudara, ada Rahab yang selanjutnya. Joshua mengutus 2 orang mata-mata ke Kanaan. Dan diperintahkan untuk menyelidiki Yeriko sembunyi. Pergilah mereka ke kota itu dan menginap di sebuah rumah seorang pelacur. Saut Rahab, sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit di atas, di bumi di bawah.
Rahab wanita pelacur itu dengan seluruh kaum keluarganya dibiarkan hidup oleh Joshua. Karena dia menolong kedua mata-mata itu. Inilah silsilah Yesus Kristus. Salmon memperanakkan Boas dari Rahab. Boas memperanakkan Obed dari Rut. Obed meranakkan Isai. Isai memperanakkan Raja Daud. Dari seorang pelacur menjadi nenek moyang dari Yesus. Tuhan suka merubah, saudara. Saya tidak tahu siapa yang hidupmu, akarmu, bebetmu, bibitmu sangat jelek. Saudara mungkin berkata, ibu saya bercerai. Saudara mungkin berkata, keluarga saya miskin banget. Saya jatuh bangun dengan semua yang bukan dari Tuhan. Judi, utang, kuasa gelap. Tapi hari ini Tuhan sedang berkata, maukah engkau untuk bersikap seperti Rahab? Percaya kepada apa yang Tuhan katakan. Lebih daripada kepada yang manusia katakan. Saudara bayangkan hari itu Rahab mendengar tentang laut terbelah. Dia mendengar tentang mana yang turun. Tapi dia tidak lihat. Tapi pemerintah kota berkata tutup. Pokoknya jangan. Tidak ada yang bisa melewati tembok Yeriko. Saudara bayangkan tembok Yeriko itu tebalnya ya. Bukan saudara panjangnya. Tebalnya itu 20 meter saudara. Tebalnya. Karena itulah rumah Rahab itu di tengah tembok. Karena tebalnya 20 meter. Saudara bisa bayangkan. Bagaimana mungkin yang setebal 20 meter bisa runtuh. Tapi Tuhan bilang, selamatkan dua orang itu. Padahal kalau dia menyelamatkan dua orang ini, kemungkinan dia tertangkap, kemungkinan dia mati. Saudara ikut Tuhan hampir selalu tidak masuk akal. Tapi berapa orang di sini yang berkata, apapun bebetku, bobotku, aku dicintai dan dipilih Tuhan. Dan aku mau percaya, mengikuti Tuhan apapun kata orang. Saudara, saya punya seorang teman, partner, namanya Pak Luki. Saudara, dia anak dukun. Tapi papanya yang dukun ini, saudara kaya, dukun kaya. Saudara istrinya 20 saudara. Saudara bisa bayangin gak kalau istrinya 20. Dan hari ini usianya 78. Tahun lalu dia baru mengambil istri. Dan istrinya yang ke-20 itu usianya 18 tahun. Saudara. Dia kakek usia 78. Saudara, hari itu dia malu sekali. Dia anak dari istri kelima. Dan saking malunya karena keadaan keluarganya. Keluarganya itu Pancasilais. Artinya apa? Istri bapaknya ini agamanya macam-macam. Karena bapaknya menganut bahwa dia makin sakti kalau menikahi semua agama. Jadi ada Hindu, Buddha, saudara ya, Islam, semuanya termasuk ibunya itu yang Kristen. Saudara, dan dia bilang selalu keluarga saya keluarga Pancasila. Keluarga saya keluarga yang ajaib sekali. Tapi dia malu sekali. Dan yang lebih mengerikan, keluarganya incest. Keluarganya saling memukul, berkelahi, menyiksa. Karena penuh dengan kuasa gelap. Secara manusia bagaimana orang seperti itu bisa berubah.
Dia berkata cita-cita pertama yang muncul ketika dia usia 5 tahun, baru 5 tahun. Adalah membunuh bapaknya. Saudara, dan dia bilang selama saya lahir, hidup saya terus dalam bayangan perzinahan. Karena kakak-kakak saya, jadi kakak dari lain ibu, itu melakukan hubungan di depan dia. Dia bilang kepala saya ini udah gak beres. Yang saya lihat, yang saya pandang selalu kenajisan. Dia bilang kemanapun saya pergi mata saya cari perempuan cantik. Yang terbayang di saya film-film porno. Dan saudara, dengan kondisi yang seperti itu, hari itu saya ketemu dengan dia. Dan saya bilang, Tuhan panggil kamu. Tuhan mau jadikan kamu hamba Tuhan. Dan kamu akan khotbah mengajarkan tentang kebenaran. Saudara, dia bilang mana mungkin. Saya tidak ada hari tanpa masturbasi. Saya tidak ada hari tanpa pikiran saya normal. Pikiran saya cuma pengen membunuh, berzina, dan semua dosa. Tapi sekali lagi saudara, hari itu setelah berkali-kali saya bicara, dia memilih percaya. Dia memilih percaya dan dia serahkan hidupnya buat Tuhan. Dia mengambil keputusan untuk setiap jam 4 pagi berdoa. Setiap jam 4 pagi. Dan berkali-kali Tuhan datang. Dia dilayani pelepasan, dilayani saudara. Berkali-kali perjalanan panjang. Dan Tuhan bilang baca Alkitab sehari minimal 5 fatsal. Deklarasi. Saudara, dan hari ini dia benar-benar bersih. Dia menikah, tidak pernah berzina, tidak punya pikiran kotor. Dia punya 3 anak laki-laki. 3 anak laki-lakinya, saudara semuanya S2. Saudara tidak ada yang pacaran, semua hidup kudus. Setiap kali saya berkata sama banyak orang, jangan pernah alasan. Dan berkata saya pernah dilecehkan, makanya saya tidak bisa hidup kudus. Saya pernah melihat ayah saya berzina sehingga saya tidak bisa hidup kudus. Saudara boleh punya alasan apapun. Saya berkata saya punya ribuan bukti bahwa Allah merubahkan semua sekotor apapun. Saudara menjadi orang-orang yang dibebaskan. Masalahnya apakah saudara mau bangkit? Masalahnya apakah saudara berani percaya seperti Rahab? Apakah saudara berani untuk berkata, Tuhan sejelek apapun jadikan aku contoh. Jadikan aku teladan. Jadikan aku bukti nyata dari besarnya kasih-Mu, dari ajaibnya jalan-Mu. Saudara, ada Rut. Saudara, dan hari itu Orpa mencium mertuanya, meminta diri. Tetapi Rut tetap berpaut padanya. Kata Orpa, kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, disitulah juga aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, Allahkulah Allahmu. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Saudara, Ulangan 23 ayat 3 berkata, seorang Moab janganlah masuk jemaat Tuhan. Bahkan keturunan ke-10 tidak boleh masuk dalam jemaat Tuhan. Tapi ada seorang Rut yang merubah semua hukum bahkan. Kenapa keturunan Moab ditolak Tuhan? Karena itu lahir dari incest. Saudara tahu anak Nuh memperkosa papahnya sendiri. Anak Lot memperkosa papahnya sendiri. Dan keluarlah Moab. Saudara, Tuhan tidak bisa dengan itu. Tuhan berkata no. Tapi ada seorang Rut yang merubah hukum itu.
Karena dia punya ketetapan. Saudara, Ruth ini merawat Naomi. Yang kemudian namanya berubah menjadi Mara. Saudara bisa bayangin gak sih kalau mertua cerewet dan sakit hati. Itu pasti menyusahkan, rewel dan nyebelin. Mertua gak sakit hati aja udah nyebelin biasanya. Apalagi nih mertua sakit hati nyebelin dari orang kaya jadi miskin. Saudara bisa bayangkan lah. Saya tidak tahu kayak apa reaksinya. Ya saya bersyukur punya mertua baik sih saudara. Saudara, tapi ada banyak orang-orang yang saya layani yang mertuanya haleluya puji Tuhan. Walaupun mertua saya geleng-geleng sama saya. Kenapa? Saya dulu tinggal di Belanda kan. Saya kerja sembari pelayanan, sembari sekolah. Jadi rumah saya itu cukup haleluya lah. Saudara, saya suka gak bersihin kompor. Saya gak bersihin sela-sela dan sebagainya. Saudara, jadi kalau mertua saya datang ke rumah saya di Belanda. Saudara, dia gak berani ngomel. Mertua saya itu baik banget saudara. Tapi dia akan bersihin semua kompor sembari bilang, ini kotor banget. Saya bilang, iya mami, sorry. Cuma bisa begitu saudara. Tapi dia bersihin saudara. Nanti kemudian kami pagi itu gak pernah makan. Saudara, dan saya biasanya ngelembur, namanya arsitek itu tidur kadang-kadang saya jam 3, jam 4, jam 5 karena gambar. Saudara, dan saya pagi biasanya langsung bangun, sikat gigi, mandi pun tidak. Loncat saudara. Dari tempat tidur langsung sikat gigi, cuci muka, berangkat ke sekolah. Karena mesti presentasi. Suami saya udah tahu kebiasaan saya. Dan dia paling cuma ketawa saja. Dan mertua saya yang selalu bilang begini, jadi istri itu harusnya bikin sarapan buat suami. Terus dia bikinin nasi goreng, apalah saudara. Saya balik lagi bilang, iya mam, sorry mam. Tapi saya udah gak keburu mam, maaf ya. Dadah, saya pasti presentasi, berangkatlah saya. Jadi mertua saya yang buat saudara, yang pusing sama menantunya. Tapi saudara ya, ada banyak mertua yang mengerikan saudara. Dan saya bisa bayangkan ya, yang namanya Naomi yang kemudian menjadi Mara. Dia ini pasti mertua yang sangat mengerikan. Karena hidupnya yang begitu pahit. Anaknya mati, suaminya mati. Dari orang terkaya. Tiba-tiba miskin. Saya bisa bayangkan. Harusnya Ruth bisa berkata, oh kebetulan, stop. Saya udah gak tahan. Tapi Ruth beda. Dia berkata, aku mau ikut. Bangsamu itu bangsaku. Tuhanmu itu Tuhanku. Hari ini Tuhan sedang menawarkan sebuah pelayanan yang seperti Ruth. Pelayanan yang tidak dianggap oleh siapapun. Pelayanan yang akan membuat saudara rugi. Membuat saudara harus mengorbankan banyak hal. Tidak pernah ada tepuk tangan. Tidak pernah ada saudara orang yang terima kasih. Tapi malah diomelin. Tapi Tuhan mengundang Ruth di akhir zaman. Yang membuat ribuan orang yang ditolak. Merubah hukum. Menyelamatkan jutaan manusia. Saya punya seorang teman. Dan kemarin ini dia baru meninggal saudara. Saya kaget sekali. Saudara, dia tidak pernah ada di depan. Dia tidak pernah jadi WL, tidak pernah kesaksian, tidak pernah apapun. Tapi pada waktu saudara ya, saya ditelepon, bilang Bu Iin, Bu Ripka meninggal. Itu audible di telinga saya. Yang setia, yang kukasihi, yang aku berkenan, sudah waktunya menikmati bersamaku.
Saudara, ketika saya sampai ke sana saya kaget. Itu kebaktian penghiburan, isinya semua kayak KKR, kesembuhan ilahi. Saudara, orang yang pakai tongkat, orang yang jalan aja nderedak. Saudara pakai kursi roda. Saudara, dan mereka mulai cerita. Mereka berkata, Bu, saya ini cuci darah setiap bulan. Dan Ibu Ripka itu jemput saya antar ke dokter. Saya ini, yang satu bilang saya ini gak bisa tidur, seringkali nangis. Seringkali stres, pengen mati, mau bunuh diri. Jadi saya kadang-kadang jam 3 pagi telepon dia. Pendeta lain gak ada yang mau ngurusi saya. Tapi dia setiap kali saya nangis, dia layani video call. Temenin sampai saya tidur. Saudara yang satu lagi bilang, saya ini kena stroke, separuh sudah tidak bisa gerak. Tapi dia setiap minggu pasti 1 kali ke rumah. Dengan susah payah angkat saya, dudukin di kursi roda. Dan bawa saya ke kebaktian. Saudara, semua cerita. Dia menangkan ribuan orang. Dia melayani mereka yang tidak pernah saya tahu. Saudara, dia melayani satu demi satu. Lebih dari 30 tahun. Dan mereka cerita. Saya bilang, pantas. Tuhan sampai audible di telinga saya. Yang setia. Yang aku berkenan. Saudara, dia tidak pernah terima tepuk tangan. Dia tidak pernah terima pengakuan. Berkata, wow, dia hamba Tuhan hebat. Dia tidak pernah terima perlakuan seperti saya. Saudara, aduh, saya ini dimanja terlalu banyak orang. Saya bawain, saudara ya, saya bawa tas saja diambil. Saya dikasih semua makanan yang saya suka. Saya khotbah, saya dikasih hotel yang terbaik. Tapi dia tidak pernah. Suaminya bilang, dia menghabiskan. Saudara, misalnya anggaplah dia punya gaji dari suaminya, punya pemasukan. Dia sisihkan 50% buat pelayanannya. Dan dia hidup cuma dari 50%. Dia tidak pernah dipuji orang. Dan yang lebih mengerikan, saudara, 10 tahun terakhir, dia sendiri kena ginjal dan dia harus cuci darah seminggu 2 kali. Saudara, dia kena penyakit yang lain karena komplikasi. Sepertinya Tuhan menumpahkan segala yang buruk. Tapi dia tidak pernah sedikit pun mengeluh. Dia malah berkata sama suaminya, puji Tuhan, sekarang saya bisa merasakan penderitaan mereka. Sekarang saya tahu sakitnya. Dan dia berkata, setiap kali kami cuci darah, 1 kelas karena dia bukan orang yang kaya. Dengan 10 orang. Dia bilang, puji Tuhan, saya bisa mendoakan bersaksi setiap kali kepada 10 orang yang berbeda. Saudara, berapa banyak kita bisa melihat setiap penderitaan dengan ucapan syukur. Berapa banyak orang yang mau melewati jalan yang dilewati Ruth. Saudara, berapa banyak orang yang bisa merubah setiap penolakan, setiap penderitaan menjadi kesempatan untuk menginjil. Tapi malam ini Tuhan panggil saudara. Tuhan mau berkata, siapapun Tuhan sedang mau utus, mau jadi berkat, bangkitlah, Blora bangkit, supaya penuh kemuliaan Tuhan. Saudara, buat mereka yang mau meresponi, apakah saudara sedang mengambil keputusan seperti Musa? Atau saudara sedang
saudara mengalami sesuatu yang sangat mengerikan seperti Rut. Saudara yang mungkin hatimu sangat kecewa dan susah untuk percaya. Bisakah saudara malam ini berkata, Tuhan, ini hidupku. Aku mau untuk bangkit. Aku mungkin cuma punya 5 roti 2 ikan. Aku mungkin punya cuma sangat sedikit. Tapi buat saudara yang mau berkata, hidupku benar-benar mengambil keputusan dan menggenapi rencanamu. Saudara yang mau, mari bangkit berdiri dan nyanyikan, hidupku. Ini hidupku menggenapi rencanamu. Aku mau jalan dalam supranatural. Aku mau melihat keajaiban. Aku mau melihat bagaimana kotaku, desaku dibangkitkan. Mari nyanyikan lagu ini, hidupku. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku. Jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku. Menggenapi firman-Mu. Kiara barata shwe. Tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku Di dalamku. jadi bukti kebesaran-Mu. Saudara, Tuhan sedang mau berjalan dengan saudara. Dia akan merubah kutuk menjadi berkat. Dia akan merubah setiap keadaan yang sangat sulit. Akan menjadi bukti dari kemuliaannya. Dia Tuhan yang mau merubah saudara. Nasibmu bebet yang sangat jelek. Mau dibuktikan bahwa saudara akan bersinar sangat cemerlang. Tapi ada bagian saudara untuk melangkah, untuk meletakkan hidup, untuk mengambil keputusan, untuk berjalan di jalan Tuhan. Dan buat saudara yang berkata, hari ini aku ambil komitmen, aku meletakkan hidup, angkat tangan tinggi-tinggi dan mari nyanyikan lagu ini dengan iman. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mukjizat. Tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Lihat tangan-tangan yang melangkah dari depan sampai yang di atas. Mari Bapa. Jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku. Hidupku menggenapi firman-Mu. Mari Roh Kudus, mari Bapa, mari Yesus. Buat malam ini sebagai pembalikan keadaan. Rubah. Jadi bukti Sekali lagi. Hidupku. Tiada Bapa kata tiada deh. Tiada Bapa. Kau bersamaku di dalamku. Jadi bukti kebesaran-Mu. Saudara, saya merasakan Tuhan mau mengalirkan kuasanya, urapannya, mujizatnya melalui hidupmu. Dan seringkali orang berkata, saya tidak rasa apa-apa. Saudara tidak perlu rasa apa-apa. Saudara cuma perlu jalan, keluar, lakukan yang Tuhan bicara. Maka tiba-tiba keajaiban, tiba-tiba urapan, tiba-tiba yang luar biasa, yang supranatural akan terjadi dalam hidupmu. Saudara, saya tahu ada hikmat Tuhan sedang dialirkan. Ada urapan Tuhan sedang ada di tempat ini. Saudara, ada janji Tuhan
ada berkat Tuhan. Dan mari angkat tangan tinggi-tinggi. Mari kita mau minta hadiratnya. Dari depan sampai belakang, dari depan sampai belakang. Ada urapan Tuhan, ada kuasa Tuhan. Holy Spirit rendah. Holy Spirit. Ini masa lawatan, ini masa kebangkitan, ini masa kemenangan. Anak-anakmu disabar dengan roh keperkasaan, dengan roh iman. Holy Spirit, Holy Spirit rendah, Holy Spirit. Ya Rabba, ya Rabba, Holy Spirit rendah. Dengan kuasa-Mu dinyatakan, karunia demi karunia diturunkan. Tuhan, biar nikmatkan roh keperkasaan. Kami tahu ada hadirat-Mu, ada urapan-Mu, ada kuasa mujizat, ada hikmat, ada keberanian, ada ide, ada jalan-jalan keluar yang Dia sedang bukakan buat saudara. Sekali lagi, mari nikmati Tuhan, mari berjalan bersamanya, beranikan untuk mengambil ketaatan, melakukan yang Tuhan mau. Holy Spirit rendah, saya serahkan pada Ibu Gembala. Holy